Nah, mengapa Mijung tahu nama Dongjin? Kita kembali ke masa lalu saat si Yanto meninggal. Mijung kesal dengan teman-temannya yang nampak gak peduli dengan kematian Yanto. Tapi karena itu, ia tersadar dengan si Dongjin, satu-satunya teman yang nampak sedih. Dan disitulah pertama kali mata mereka bertemu. Alhasil, Mijung pun mulai diam-diam memperhatikan Dongjin. Dan ia juga nyadar kalau Dongjin itu sempat melihatnya. Begitupun saat camping, mata mereka bertemu ketika Dongjin diam-diam memotretnya. Nah, atap biru yang tiba-tiba terpasang itu membuat Mijung tersenyum. Toh ada tulisannya kalau itu sumbangan ibu Dongjin. Ya, keseharian Dongjin yang selalu ceria membuat Mijung sedikit terhibur, termasuk saat ia berhenti sekolah. Sedihnya seketika hilang karena tersadar Dongjin menatapnya untuk terakhir kalinya. Lalu saat hari kelulusan, ia juga sebenarnya melihat Dongjin, mengira buku tahunan itu pemberian darinya. Dan setelah bertahun-tahun, ia malah bertemu Dongjin di situasi seperti itu, membuatnya ketakutan, apalagi Dongjin bersiap melompat ke jembatan. Yah, daripada kesambar petir, Dongjin memilih lompat ke sungai. Toh dalam datanya belum pernah ada korban Mijung yang meninggal di air. Dan dugaannya benar, tim SAR segera menyelamatkannya dan melarikannya ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah, Mijung segera ngecek berita. Lega karena Dongjin selamat, di mana Dongjin yang bangun cerita kepada Udin terkait perkembangan penelitiannya. Namun tiba-tiba Wati datang marah-marah. Bukannya ia sudah mengingatkan, tapi Dongjin gak mau mendengarnya. Namun melihat Udin di sana, Wati seketika canggung. Untungnya Udin pamit pergi, sehingga Wati kembali ke tujuannya datang, yaitu melarang Dongjin membuktikan hipotesa itu. Selain takut nyawa Dongjin melayang, ia juga gak mau Mijung semakin merasa bersalah. Namun 마지막으로 확인하고 싶은 변수가 있습니다. 변수요? ya, Dongjin meminta bantuan Wati untuk memeriksa variabel terakhir itu. Alhasil, besoknya Wati pun mengajak Mijung camping sambil bertanya, pernahkah Mijung jatuh cinta kepada seorang pria? Yang pastinya Dongjin mendengar percakapan itu dari balik telepon. Siapa tahu nih yang dimaksud adalah dirinya. Padahal 왜 오빠였어? ya, cinta pertama Mijung adalah si Sapar, di mana mereka saling jatuh cinta saat selalu bersama di gereja itu. Namun suatu hari, Mijung gak sengaja memergoki si Sapar membeli obat epilepsi, membuat Sapar panik. Padahal kan Mijung gak masalah dengan itu. Singkatnya, terjadilah seperti sebelumnya. Sapar yang menyerahkan buku catatannya berharap Mijung lanjut kuliah bersamanya di Seoul, tiba-tiba tumbang dengan mulut berbusa, membuat Mijung shock berat, menganggap itu karena kutukannya. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menepati janjinya dulu, yaitu kuliah di tempat si Sapar, tapi ujung-ujungnya si kambing itu melupakannya. Mendengar itu, Wati jelas bingung. Kok selera Mijung sangat rendah? Begitupun Dongjin, bingung mengapa Sapar tidak meninggal, padahal melanggar semua aturannya. Karena itu, ia pun kembali ke kosan, memeriksa buku catatan Sapar yang diberikan kepada Mijung, membuatnya sangat terkejut. Alhasil, besoknya ia pun menemui si Sapar. 겨울엔 말벌이 동면한다고 하더라고요. Yah, Dongjin baru nyadar bahwa tawon hibernasi di musim dingin. Tapi mengapa saat itu si Sapar alasan digigit tawon? Membuat Sapar tersenyum. Toh bukan dirinya yang ngaku digigit tawon, tapi Mijung. 오빠 말벌이 쏘인 것 같아요. 말벌? Yah, saat itu epilepsi si Sapar kumat, dan Mijung yang gak mau orang lain tahu terpaksa menyalahkan tawon. Tapi jelas saja Dongjin marah mengapa si kambing ini gak mengkonfirmasinya, bahkan menyebarkan rumor itu saat di kampus dulu. Curiga kalau si Sapar tuh gak pernah jatuh cinta kepada Mijung. Namun Sapar ngaku kalau dulu ia benar-benar cinta, berbeda dengan sekarang karena ia sudah punya kekasih lain. Nah, sepulangnya dari sana, Dongjin termenung sepanjang hari, dan dari keterangan si Sapar hanya satu yang ada di benaknya, kalau variabel penentu yang dapat menghindarkan seseorang dari celaka, bahkan kematian, adalah perasaan Mijung. Artinya, Mijung hanya dapat mendekati pria yang benar-benar dia cinta. Jadi, misi Dongjin sekarang
bukan lagi mencari cara mendekati Mijung biar selamat, tapi bagaimana cara agar membuat Mijung jatuh cinta kepadanya. Alhasil, ia pun mulai melatih fisiknya, mempersiapkan diri jangan sampai cara terakhir itu dapat membuatnya benar-benar tewas. Singkatnya, setelah semuanya sudah siap, ia pun mengirim pesan perpisahan kepada Wati. Terima kasih atas bantuannya selama ini, dan kalau ia nggak selamat, ia meminta Wati agar terus menjaga Mijung selamanya. Setelahnya, ia berjalan ke kosan Mijung sambil memperhatikan sekitar, termasuk orang-orang yang pernah hadir di hidupnya selama ini. Karena apa yang akan dilakukannya sama saja menyetor nyawanya sendiri. Ia pun menghubungi Mijung sebagai kurir untuk bertemu di luar, dan seketika Mijung terkejut. Ternyata kurir yang selama ini mengisi hari-harinya adalah Dongjin, dan itu membuatnya takut karena ia gak mau Dongjin celaka. Dongjin pun memberikan hadiah yang dititipkan teman-teman SMA mereka di desa, berkata kalau ada sesuatu yang sangat ingin dikatakannya tentang perasaannya. 오늘은 하지 않을 겁니다. Ya, itu obrolan ke-10 di mana sebelum pergi, Dongjin pun tersenyum sambil meminta Mijung agar tidak takut melakukan apapun yang Mijung ingin lakukan. Toh Mijung gak pernah salah atas hal itu. Nah, saat keluar, ia pun mulai memperhatikan sekitar, waspada dengan setiap ancaman yang ada. Toh ia sudah ngerti pola kutukan itu. Namun